Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkap dualisme negara dalam menyikapi fenomena impor pakaian bekas yang belakangan menjadi isu hangat. Dengan dalih eksistensi pakaian bekas atau thrifting telah secara nyata memukul industri fashion dalam negeri, khususnya pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM, pemerintah dan DPR sepakat memberangus bisnis thrifting. Bak gelap mata, pemerintah lupa berapa besar biaya impor pakaian bekas yang telah masuk ke kas negara selama ini. Loh, negara kok menggunakan standar ganda? Di satu sisi melarang impor pakaian bekas karena melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan, Permendak, No. 40/2022 tentang perubahan atas Permendak No. 18/2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Di sisi lain justru duduk manis menikmati biaya masuk pakaian bekas impor. Dan nilainya cukup fantastis. BPS mencatat, nilai impor pakaian bekas dengan kode HSHS 6309.0000 pada tahun 2019 tercatat mencapai 6,07 juta US dollar. Pada tahun 2020 turun menjadi 493,98 ribu US dollar, tahun 2021 jadi 44,13 ribu US dollar, dan kembali melonjak menjadi 272,14 ribu US dollar di tahun 2022. Secara tonase, impor tahun 2019 tercatat mencapai 417,72 ton, tahun 2020 ada 65,91 ton impor, tahun 2021 jadi 7,93 ton, dan tahun 2022 melonjak ke 26,22 ton. Januari 2023 tercatat ada 147 kg impor pakaian bekas. Bahkan catatan data ekspor juga bersumber dari PT Pos Indonesia, catatan instansi lain di perbatasan, dan hasil survei perdagangan lintas batas laut. Sementara, metode pengumpulannya, data diperoleh dari hasil kompilasi dan survei. PLT Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, PKTN, Kemendak, Moga, tak mampu berkelit dari data tersebut. Kalau BPS dapat data, ya mungkin bisa ditanyakan sama teman-teman di BPS, sumbernya dari mana, ucap Moga. Moga menuturkan, data yang dipakai Kemendak tetap menggunakan data yang dirilis oleh BPS. Namun, untuk kepastian dari perizinan impor pakaian dan barang bekas, Moga kembali menegaskan barang tersebut merupakan barang yang dilarang impor atau dalam hal ini ilegal untuk masuk ke Indonesia. Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara mengenai impor pakaian bekas alias thrifting yang kian marak. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu. Jadi yang namanya impor pakaian bekas mengganggu, sangat mengganggu industri kita, kata Jokowi. Seperti biasanya, para pembantu Jokowi langsung reaktif memaknai pernyataan dan sikap Jokowi. Thrifting seolah isu baru yang harus digoreng agar menjadi isu panas dan mendapat perhatian luas. Para menteri pembantu Jokowi ramai-ramai menyebut thrifting adalah sampah. Sampah bagi pemerintah, namun emas bagi pedagang dan konsumen pencinta thrifting. Yang membuat geleng kepala, selama ini terminologi sampah fashion itu Tesla secara terang benderang berbisnis di muka publik, baik lewat online maupun offline. Mengapa baru sekarang berteriak seolah thrifting adalah musuh bersama yang harus diberangus? Mengapa bukan dari dulu? Mengapa setelah barang masuk dan beredar, baru kemudian lantang berteriak, kita tindak? Jika benar ilegal, siapa saja oknum yang membuka pintu? Lantas bagaimana pertanggungan jawab negara terhadap importir yang telah membayar biaya masuk ke negara? Dan tercatat pula di lembaran dokumen negara melalui kode HS. Sikap reaktif para pembantu Jokowi, tak sadar sedang menelanjangi dirinya sendiri.